Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 11 ya, bukunya Slavin ya, Educational Psychology. Bab 11 itu Effective Learning Environment. Kita akan membahas tentang strategi mengatasi misbehavior yang rutin ya. Yang rutin ini maksudnya yang sering terjadi gitu. Nah, ada beberapa catatan ya tentang strategi mengatasi misbehavior rutin sebelum kita nanti masuk ke strategi-strateginya gitu ya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas organisasi aktivitas kelas ya untuk memaksimalkan waktu belajar di kelas dan meminimalkan waktu untuk mengatasi gangguan minor ya, seperti berbicara sebelum diizinkan ya, meninggalkan tempat duduk tanpa izin, tidak memperhatikan pelajaran dan sebagainya. Nah, sudah disampaikan ya sebelumnya bahwa pelajaran yang menarik ya, penggunaan waktu yang efektif dan menstrukturkan aktivitas pengajaran itu akan mengurangi misbehavior pada siswa. Nah, namun demikian tetap dengan persiapan ini gitu ya, itu masih ada kemungkinan misbehavior itu akan muncul ya. Nah, jadi guru tetap harus memiliki strategi untuk mengatasi misbehavior pada siswa di kelas itu. Nah, sebelum kita mempertimbangkan penerapan strategi pendisiplinan siswa ya, konsekuensi atau hukuman gitu ya, perlu refleksi dulu ya tentang tujuan pendisiplinan tersebut gitu ya. Jadi di sekolah itu ya, siswa itu tidak hanya harus belajar terkait materi belajar gitu ya. Nah, siswa juga harus belajar bahwa mereka itu adalah pembelajar yang kompeten gitu ya, dan bahwa belajar itu menyenangkan dan memuaskan ya, satisfying gitu ya. Nah, jangan sampai pendisiplinan itu nanti merusak tujuan belajar secara luas ini gitu. Nah, jadi dengan menciptakan lingkungan kelas yang hangat ya, suportif dan menerima, itu akan mendukung perilaku tujuan ini gitu ya. Ya, ada hubungan yang kuat antara perilaku atentif ya, non disruptif dan pencapaian siswa. Jadi kita tetap ya menghadapi misbehavior itu harus mempertimbangkan gitu ya. Oke. Kemudian catatan selanjutnya adalah bahwa lingkungan kelas yang sehat ya tidak akan tercipta bila siswa tidak menghormati guru dan sebaliknya gitu ya, guru tidak menghormati siswa. Nah, walaupun guru itu melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan kelas ya, dan mengakomodir kebutuhan dan masukan siswa dalam organisasi kelas ya. Nah, di sini yang penting adalah bahwa guru harus tetap menjadi profil pemimpin yang menerapkan dan menegakkan aturan gitu ya. Nah, jadi di sini guru itu harus membangun authority ya, otoritas gitu ya. Jadi dia harus jadi leader ya di kelas itu ya. Nah, kalau tidak ini maka akan banyak muncul ya potensi masalah perilaku di kelas tersebut itu. Nah, ada beberapa strategi ya mengatasi misbehavior yang rutin ya, dari prevention ya, non-verbal cues ya, praise of correct behavior that is compatible with misbehavior, praising other students, verbal reminders, repeated reminders, dan
applying consequences ya. Yang terakhir adalah pendisiplinan tadi itu ya. Itu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu the principle of least intervention ya. Nah, dalam menghadapi masalah perilaku di kelas ya, jadi prinsip yang paling penting adalah bahwa guru harus mengkoreksi misbehavior itu menggunakan intervensi paling sederhana yang efektif itu. Nah, jadi karena ini semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk mendisiplinkan siswa itu berkorelasi negatif dengan achievement siswa gitu ya. Nah, ini kan relevan dengan pembahasan kita ya, effective learning ya. Jadi manajemen kelas yang efektif itu kalau banyak dihabiskan waktunya untuk mendisiplinkan siswa ya, otomatis yang untuk waktu untuk belajar itu akan berkurang gitu. Nah, guru juga harus bisa menghadapi misbehavior rutin ya yang sering terjadi itu secara efektif ya, dan menghindari gangguan terhadap pelajaran gitu ya. Nah, strategi menghadapi misbehavior minor ya yang memang ada kontinum ya, dari yang tidak mengganggu sampai yang paling mengganggu gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari tahapan ini gitu, dari strategi ini. Nah, yang poin pertama ya, prevention ya, proses menghadapi masalah perilaku siswa itu paling mudah ya dilakukan jika perilaku tersebut tidak pernah muncul gitu ya. Jadi guru bisa menghindarinya, menghindari kemunculan masalah perilaku itu dengan menyajikan pelajaran yang menarik ya dan hidup ya, lively gitu ya, membuat peraturan kelas yang dan prosedur yang jelas gitu ya. Nah, kemudian juga membuat siswa sibuk melakukan tugas yang bermakna gitu ya. Kemudian menggunakan teknik efektif lain ya dalam manajemen kelas gitu ya. Ya, misalnya ini sudah kita bahas ya di bagian sebelumnya ya, termasuk jangan sampai siswa itu nganggur gitu ya. Kalau nganggur itu otomatis nanti akan banyak potensi mereka misbehavior ya. Nah, membuat lingkungan sekolah yang ramah ya, mengundang ya, menarik gitu ya, dan nyaman itu akan menurunkan motivasi untuk melakukan perilaku yang bermasalah atau misbehavior. Nah, beberapa cara lain ya untuk menghindari kebosanan dan perilaku bermasalah. Jadi kebosanan itu biasanya diikuti oleh perilaku bermasalah gitu ya. Jadi di sini bisa menggunakan materi pendekatan yang bervariasi. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga di sebelumnya ya, pembelajaran yang efektif ya. Menggunakan humor dan menunjukkan antusiasme ya, guru harus menunjukkan antusiasme itu, jadi menarik untuk siswa untuk engage gitu ya. Menerapkan kooperatif dan project based learning ya, ini prinsipnya active learning, mereka lebih aktif maka mereka akan lebih menikmati ya, mereka akan sibuk gitu ya, sibuk karena aktif gitu dan tidak berpikir untuk misbehaving gitu. Kemudian menghindari guru itu bisa menghindari frustasi pada siswa ya dengan jadi materi yang terlalu sulit ya, tugas terlalu banyak itu bisa membuat siswa itu frustrasi gitu ya. Nah, ini bisa diatasi dengan membagi-bagi, mengatur ya manajemen materi pelajaran, juga membagi tugas menjadi tahapan yang langkah-langkah yang lebih mudah diikuti gitu ya, jadi tidak terlalu stres gitu. Nah, kemudian juga guru harus menyiapkan ya siswa untuk bisa mengerjakan tugas secara mandiri ya. Nah, kelelahan itu ya bisa dihindari dengan menerapkan istirahat ya secara berkala ya, atau aktivitas fisik ya seperti stretching, yang melakukan aktivitas yang bervariasi gitu ya. Dan juga terakhir itu menjadwalkan materi
pelajaran yang sulit itu di pagi hari ya, ketika siswa itu masih segar itu ya. Nah, kalau siswa itu sudah lelah siang hari itu ya, otomatis perhatiannya akan tersita akan menurun ya. Nah, penurunan perhatian ini otomatis akan membuat dia fokus ke hal lain gitu ya. Nah, ini bisa memunculkan misbehavior itu. Nah, strategi yang kedua adalah nonverbal cues ya. Jadi ini yang paling ringan, itu misbehavior rutin di kelas itu bisa dihilangkan ya tanpa mengganggu momentum pelajaran dengan menggunakan nonverbal cues ya. Nah, contoh nonverbal cues itu guru menatap anak yang ribut ya, anak yang berbicara sendiri gitu ya. Nah, kemudian menyampaikan isyarat ya, ayo jangan isyarat dengan misalnya meletakkan jari di mulut gitu ya, yang tanda bahwa nih saya tidak menyukai perilakumu gitu ya, segera berhenti gitu ya. Nah, bisa juga guru mendekati anak yang misbehave gitu ya, atau jika tidak berhasil dia megang pundak anak gitu ya, otomatis ini juga terkait usia siswa pada tahap pendidikan apa gitu ya, karena kalau lawan jenis juga tidak nyaman gitu ya. Nah, kemudian prinsipnya adalah menyampaikan bahwa guru itu tidak menyukai perilaku siswa dan siswa harus kembali ke tugasnya ya, atau kembali ke memperhatikan pelajaran gitu ya. Nah, keuntungan dari menyampaikan informasi nonverbal ini ya, otomatis pelajaran itu tidak terganggu ya, jadi tidak terlalu banyak juga perhatian yang tersita ke jadi karena sifatnya itu nonverbal gitu ya, jadi misalnya guru mendekati anak yang bermisbehavior gitu ya, otomatis kan itu tidak memerlukan perhatian siswa yang lain gitu ya, jadi siswa lain tetap memperhatikan pelajaran. Nah, di sini juga nonverbal cues ini dilakukan tanpa menghentikan proses pengajaran itu ya, jadi guru tetap berbicara ya, tetap menjelaskan ya, atau apapun aktivitasnya pada aktivitas pembelajaran pada saat itu gitu. Nah, kemudian yang poin 3 adalah prinsipnya sebenarnya ini memuji siswa ketika siswa itu berperilaku baik gitu ya. Nah misalnya jadi strateginya adalah mengurangi misbehavior ya dengan memuji siswa ketika siswa itu berperilaku baik gitu. Jadi pada siswa yang sering, misalnya siswa itu sering meninggalkan tempat duduk tanpa permisi, tanpa izin itu, maka ketika si siswa ini kembali ke tempat duduk dan mengerjakan tugas, itu guru kemudian memujinya gitu ya. Nah, ini adalah praise of correct behavior ya, that is incompatible with misbehavior gitu. Jadi memuji siswa ketika siswa itu berperilaku baik ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah memuji siswa-siswa yang berperilaku baik ya. Jadi memuji siswa yang berperilaku baik untuk mengingatkan siswa yang berperilaku tidak baik gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya Citra itu tidak mengerjakan sheet work ya. Nah, guru itu kemudian memuji teman-teman yang bekerja baik gitu ya. Ya, misalnya ini ya, saya senang sekali banyak dari kalian yang mengerjakan dengan baik ya, Didi, Andy, Vivi mengerjakan dengan tekun gitu ya. Nah, ini akan memotivasi Citra ya, yang tadi tidak mengerjakan sheet work untuk kembali ke tugasnya ya gitu. Nah, ketika dia kembali fokus, kemudian guru memujinya ya, tanpa membicarakan kembali si misbehaviornya di awal tadi gitu ya, tidak membicarakan lagi bahwa Citra itu tidak mengerjakan gitu ya, jadi langsung berlalu ya. Ini mengurangi mengurangi gangguan terhadap flow gitu ya, mengurangi commotion gitu ya. Oke.
Yang selanjutnya adalah verbal reminders. Nah, ini ketika tadi ya petunjuk nonverbal itu tidak memungkinkan atau tidak efektif gitu ya, guru bisa menggunakan pengingat verbal yang sederhana dan simple gitu ya. Nah, prinsip penerapan verbal reminders atau pengingat secara verbal gitu ya, itu ada 3 ya. Yang pertama, pengingat ya, teguran itu harus diberikan segera segera setelah misbehavior terjadi. Nah, karena penundaannya itu akan membuatnya tidak efektif gitu. Jadi ketika si siswa itu misbehave, langsung diingatkan gitu. Jangan menunggu sampai selesai ya, masa pelajaran itu selesai itu. Nah, jika memungkinkan ya, pengingat itu harus menyatakan apa yang harus dilakukan oleh siswa ya, bukan yang dilakukan saat itu ya. Misalnya di sini, Dudi kerjakan tugasmu sendiri ya, bukan Dudi stop mengopi pekerjaan Emi itu ya. Jadi menyatakan apa yang harus dilakukan siswa gitu ya. Nah, karena pernyataan positif ya, pernyataan positif ini mengkomunikasikan harapan yang positif ya di perilaku selanjutnya ya. Ini lebih bagus ya dibanding pernyataan yang negatif. Nah, prinsip yang ketiga adalah bahwa pengingat harus fokus pada perilaku ya, bukan siswa gitu ya. Nah, jadi walaupun perilaku siswa tertentu itu intolerable itu ya, sulit sangat mengganggu gitu ya, tapi tetap siswanya itu diterima di kelas gitu ya, tidak dieksklusi gitu. Nah, itu verbal reminders. Nah, secara umum sebenarnya biasanya nonverbal cues tadi ya, praising, memberikan pujian ya, simple reminders itu sudah cukup gitu ya untuk mengakhiri misbehavior gitu ya. Tapi terkadang ada siswa yang tidak mau melakukan perilaku yang diharapkan guru gitu ya, untuk menguji keseriusan guru gitu ya. Jadi siswa itu berargumen ya, memberikan beragam alasan gitu ya, memberikan beragam alasan untuk tidak mengikuti permintaan guru. Nah, sebenarnya perilaku ini juga akan menghilang sendiri gitu ya, asal si siswa itu melihat bahwa guru ini serius ya untuk serius untuk mengatur ya, mengorganisasi lingkungan kelas yang produktif itu. Nah, ketika siswa tidak mengikuti simple reminder ya, maka guru bisa menggunakan pengulangan reminder gitu ya. Jadi apa istilahnya itu broken record strategy ya. Jadi mengulang-ulang terus gitu ya. Nah, terus jika dia mengambil alasan yang tidak relevan, yang menyampaikan alasan yang tidak relevan, nah gitu, ini langsung kita abaikan ya, guru abaikan gitu ya. Nah, tadi ya, broken record strategy, mengulang-ulang reminder. Alasan yang tidak relevan itu biasanya tadi siapa, Dudi kamu kok terlambat tuh, oh kemarin Citra terlambat, gak apa-apa gitu loh. Ini bukan langsung guru langsung harus cut ya, harus cut alasan yang tidak relevan. Misalnya ini bukan masalah Citra, tapi masalahmu gitu loh. Jadi mengkonten ya, mengabaikan ya alasan-alasan yang tidak relevan, karena tadi alasannya kan terkait siswa lain gitu ya. Nah, jika siswa itu memiliki alasan yang jelas ya, nah guru harus mendiskusikannya gitu ya. Tapi seringkali memang argumen dan alasan siswa itu hanya untuk menghindari tugas gitu ya. Ini harus diperhatikan oleh guru gitu. Nah,
Nah, jika tadi semuanya sudah dilakukan ya, non-verbal cue ya, praising other students ya, simple reminders, repeated reminders gitu ya, tadi tidak berhasil ya. Nah, langkah berikutnya adalah memberikan pilihan pada siswa ya, untuk dia comply ya, atau menghadapi konsekuensi gitu ya. Dia menurut atau menghadapi konsekuensi. Nah, contoh konsekuensinya di sini misalnya dia ke time out ya, time out area dia nggak boleh mengikuti kegiatan gitu ya, mengurangi waktu istirahat ya, atau mengurangi hak-hak lainnya gitu ya. Kemudian tetap tinggal di kelas setelah jam sekolah ya, untuk memanggil orang tua siswa. Nah, konsekuensi ini prinsipnya itu harus bersifat membuat siswa sedikit tidak nyaman gitu ya, karena ini sifatnya ini kan hukuman ya. Kemudian durasinya pendek ya, dan diterapkan sesegera mungkin setelah perilaku muncul ya. Ini seperti verbal reminders tadi, jadi dia harus muncul segera setelah misbehavior itu muncul gitu ya. Ini penting ya. Nah, karena kepastian adanya konsekuensi itu lebih penting ya dari tingkat konsekuensi gitu ya, ketidaknyamanan konsekuensi. Jadi konsekuensi harus selalu muncul ketika perilaku bermasalah muncul gitu. Nah, intinya ini untuk salah satu prosedur behavioral modification kan seperti ini gitu ya. Nah, tadi tidak boleh terlalu berat atau terlalu lama ya. Kalau terlalu berat itu nanti memunculkan resentment ya, atau sikap defiant ya. Ini akan memunculkan masalah sendiri gitu ya, masalah perilaku nanti. Nah, konsekuensi tadi juga tidak boleh terlalu lama, misalnya hukuman 2 minggu gitu ya. 2 minggu terlalu lama karena nanti juga sulit dikontrol gitu ya. Nah, padahal tadi misalnya dia dihukum 2 minggu hanya bisa mengontrol 3 hari pertama gurunya. Nah, ini otomatis nanti tidak konsisten dengan penerapan konsekuensi. Jadi kan konsekuensi tadi harus selalu muncul gitu ya. Nah, ini kalau tidak muncul ya dia tidak bisa mengubah perilaku siswa gitu. Nah, itu saja pembahasan kita ya, terkait praktek manajemen kelas yang efektif ya, terutama terkait strategi menghadapi misbehavior yang rutin ya. Silakan cek kembali di chapter 11 ya. Itu saja, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.